Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa pendengar setia radio Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, lalai dalam membagi-bagikan rezekinya kepada kita semua, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Sehingga kita tidak dapat menghitung-hitung berapakah kenikmatan yang Allah telah karuniakan kepada kita semua. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amat sangat cinta dan sayang kepada kita, menginginkan kebaikan-kebaikan untuk kita dan tidak menginginkan keburukan-keburukan bagi kita. Maka sepantasnya seharusnya kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kehidupan setelah kematian, sepantasnya berusaha untuk mensyukuri segala macam bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita semua segala sesuatu, yang telah menjelaskan kebaikan-kebaikan yang akhirnya kita dapat mengetahui kebaikan tersebut dan mengamalkannya, yang telah pula mengajarkan kepada kita semua segala macam bentuk keburukan-keburukan yang dengannya kita bisa dan mampu mengetahui jika itu betul-betul keburukan, dan kita bisa selamat dan menjauhi dari segala macam keburukan tersebut. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala usaha kita dalam rangka mempelajari agama beliau sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda dan bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, yang dengannya kita dapat berjumpa dan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, surganya para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa setia pendengar radio Darussalam dimanapun Anda berada, marilah kita berusaha untuk mengingat-ingat dari segala macam bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua, yang dengan harapannya ketika kita berusaha untuk mengingat-ingat dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mensyukuri kenikmatan tersebut dan memanfaatkan kenikmatan tersebut, sehingga dapat meraih kenikmatan yang lebih banyaknya atau lebih banyak lagi, yang lebih melimpah, dan mendapatkan kenikmatan yang begitu banyaknya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah salah satu kenikmatan yang teragung, kenikmatan yang terbesar yang hanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dari segala macam bentuk kenikmatan yang begitu banyaknya, kenikmatan yang teragung, kenikmatan yang paling indah, salah satunya adalah kenikmatan tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan banyak keberkahan dari ibadah seseorang di malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Di malam yang penuh keberkahan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Secara garis besar bahwasanya semua hari di hari-hari bulan Ramadan, semua malam dari malam-malam Ramadan, semuanya berkah atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak keberkahan. Akan tetapi di sana ada satu malam di malam-malam bulan Ramadan yang paling berkah di antara malam-malam selain malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menegaskan dan menyebutkan bahwasanya puncak-puncak dari keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan itu hanya ada di satu malam, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Allah sendiri yang menyatakan di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran ini di satu malam yang penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Allah tegas menjelaskan maksud dari malam Lailatul Qadar. Allah sifati dengan malam yang betul-betul memiliki banyak keberkahan. Dalam artian, ataupun para ulama menjelaskan maksud dari malam Lailatul Qadar adalah malam keberkahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan banyak sekali keberkahan di malam Lailatul Qadar, dalam artian puncak-puncak rahmat Allah, puncak-puncak keberkahan yang Allah berikan di malam-malam Ramadan, yaitu hanya di satu malam saja yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Mubarak, keberkahan. Apa sih makna dari keberkahan itu? Apa sih kandungan maksud Allah dan Rasulnya SAW tentang kalimat keberkahan yang Allah berikan di malam Lailatul Qadar? Keberkahan, sebagaimana tinjauan secara bahasa, keberkahan itu adalah sesuatu yang mengandung unsur nikmat dan kebahagiaan, yang mengandung unsur kenikmatan ataupun kebahagiaan. Dalam artian, kenikmatan tersebut walaupun sedikit, tidak mesti banyak. Walaupun kenikmatan tersebut sedikit jumlahnya, tetapi betul-betul mengena di dalam hati yang mendapatkan kenikmatan tersebut walaupun sedikit. Dia betul-betul merasakan manfaat kebahagiaan dari kenikmatan yang dia peroleh, walaupun terlihatnya sedikit. Dalam artian, mungkin salah satu contoh, seorang mungkin seharinya makannya pas-pasan saja, tetapi berhasil membuat dia kenyang, berhasil membuat dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas sehari-harinya walaupun makanannya biasa-biasa saja. Kemudian anak-anaknya sehat, keluarganya sehat, walaupun terlihat makanannya tidak semewah, seenak orang-orang kaya. Tetapi makanan yang sedikit tadi, makanan yang biasa-biasa saja tadi, menyebabkan keluarganya sehat, memberikan gizi yang cukup, kemudian anak-anaknya tumbuh dengan sehat, berkembang dengan sehat. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada orang tersebut walaupun terlihatnya sedikit. Itu maksud dari keberkahan, makna dari keberkahan. Atau bisa jadi ketika seorang memanfaatkan sebuah kenikmatan, mendapatkan sebuah kenikmatan, maka kenikmatan tersebut tidak mudah usang, tidak mudah hilang, tidak mudah pudar, tidak mudah rusak, awet dalam artian. Itu juga bisa dikatakan keberkahan. Di apa yang dia miliki, misalkan pakaian, pakaiannya mungkin biasa-biasa saja, murah, bisa jadi bekas, tetapi Allah turunkan keberkahan dari pakaian yang dia pakai, sehingga pakaian tersebut sampai bertahun-tahun lamanya bertahan dan bisa dia manfaatkan sebagai pakaian yang dia kenakan. Berbeda dengan orang yang mungkin memiliki pakaian yang bagus, yang mungkin berlipat-lipat harganya daripada yang pertama tadi, harganya sangat mahal, tetapi ketika dia pakai, kemudian dia kenakan dan dia pakai lagi, dia kenakan lagi, dia cuci dan seterusnya, kemudian pakaiannya tiba-tiba mungkin tertiup angin, kemudian hilang, mungkin rusak, mungkin dia ditipu bahwasanya pakaian tersebut sebenarnya murah tapi dia membelinya mahal, atau rumahnya terbakar, akhirnya pakaian yang mahal terbakar pula. Walaupun itu banyak, tetapi dia tidak mendapatkan keberkahan. Jadi tidak mesti banyak itu berkah, tidak mesti pula sedikit itu tidak berkah.
Jadi yang sebenarnya yang kita cari itu adalah keberkahan, bukan sedikit atau banyaknya. Bukan sedikit atau banyaknya. Yang lebih bagusnya lagi, iya betul, yaitu banyak lagi berkah. Dia banyaknya luar biasa, melimpah dan berkah. Itulah yang dimaksudkan oleh Al-Imam As-Sindi di dalam kitab Hasyiatus Sindi ketika beliau menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai ketika Rasulullah SAW menjelaskan Ramadan ini memiliki sifat keberkahan. Kata beliau, kasratul khairi, banyaknya kebaikan yang Allah limpahkan di bulan-bulan Ramadan, di hari-hari bulan Ramadan. Baik secara kualitasnya, baik secara kuantitasnya, semuanya Allah Subhanahu wa taala limpahkan dengan limpahan yang begitu banyaknya. Dalam artian seorang beribadah di bulan Ramadan, jenis apapun ibadahnya, sekecil apapun amalan solehnya, di mata Allah Subhanahu wa taala diganjari dengan pahala yang tak terhingga, tak terhitung. Di sisi Allah berat, di sisi Allah besar. Amalan yang mungkin ringan dia lakukan, mungkin 1 huruf, 2 huruf ayat Al-Quran yang dia bacakan, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada beratnya alam semesta seluruhnya. Itu menunjukkan bahwasanya amal soleh seorang yang dilakukan di bulan Ramadan, Allah ganjari dengan banyak keberkahan, Allah ganjari dengan banyak kebaikan, sehingga kebaikan tersebut, pahala tersebut tidak terhitung jumlahnya. Itu yang dimaksud dengan keberkahan yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Nah, puncak-puncak keberkahan dari segala macam bentuk kegiatan amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba di siang atau di malam hari bulan Ramadan adalah di 1 malam saja. Di 1 malam saja, yaitu malam Lailatul Qadar. Itulah yang memotivasi Rasulullah SAW beriktikaf di masjid, menyendiri di masjid, berkhalwat di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal beliau iktikaf, di awal-awal disyariatkannya ibadah puasa, diwajibkan puasa di bulan Ramadan, dan Allah karuniakan malam Lailatul Qadar di tahun kedua Hijriah. Nabi SAW iktikaf di masjid 10 hari pertama. 10 hari pertama Nabi SAW iktikaf, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau SAW iktikaf, awal-awal iktikaf Nabi SAW 10 hari pertama bulan Ramadan. Kenapa kok Nabi SAW itu iktikaf di masjid 10 hari pertama Ramadan? Karena Allah masih belum menyampaikan dan belum menjelaskan kepada Nabi SAW bahwasanya malam Lailatul Qadar berada di akhir bulan Ramadan. Sehingga Nabi SAW berusaha untuk iktikaf dalam rangka meraih malam keberkahan tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar di 10 pertama bulan Ramadan. Akhirnya Jibril datang kepada Nabi SAW dan mengabarkan kepada Nabi kita tercinta SAW, wahai Muhammad, apa yang kau cari itu berada di hadapanmu. Maksudnya di 10 pertengahan. Akhirnya Nabi SAW menambah lagi iktikafnya 10 di pertengahan bulan Ramadan. Setelah beliau iktikaf, berarti selama 20 malam, 20 hari, dari awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan tanggal 20, beliau SAW kedatangan lagi Jibril alaihissalam dengan menyampaikan apa yang kau cari berada di hadapanmu, yaitu di akhir bulan Ramadan atau 10 terakhir bulan Ramadan. Akhirnya Nabi SAW iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, dan Allah tetapkan malam Lailatul Qadar berada di 10 terakhir bulan Ramadan, walaupun tidak ditetapkan secara tegas, dan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapankah turunnya malam Lailatul Qadar dari hari-hari atau malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Sehingga Nabi SAW berusaha untuk terus iktikaf di akhir-akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan. Jadi yang memotivasi Nabi Muhammad SAW berkhalwat menyendiri di masjid Nabawi semata-mata untuk meraih apa yang kita bahas, semata-mata untuk meraih mendapatkan apa? Keberkahan di 1 malam tersebut yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, malam Lailatul Qadar, yang dimana malam Lailatul Qadar tersebut betul-betul telah Allah tegaskan sebagaimana yang kita ketahui semuanya,
kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, surat Al-Qadar yang sangat tegas dan cukup bagi kita untuk memahami begitu dalamnya makna surat Al-Qadar. Di situ Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjelaskan keistimewaan, keagungan dari malam Lailatul Qadar, yaitu malam penuh keberkahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Qadar, ya, semua ayat Allah jelaskan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di satu malam Lailatul Qadar, yaitu sebagian besar ayat Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau wahai Muhammad apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya 1000 bulan? Lebih baik daripada ibadahnya seseorang selama durasi 1000 bulan atau 83 tahun. Lebih baik. Allah tidak bilang sama, tapi lebih baik. Jadi ketika seorang beribadah di malam tersebut, satu malam saja dia beribadah, itu ganjarannya melebihi orang yang seakan-akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan atau 83 tahun full tanpa dia istirahat. Jadi ibarat kata ketika seorang beribadah di umur hari pertama dia lahir, hari pertama dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh mungkin dia sholat, dia takbiratul ihram di hari pertama dia lahir misal. Nggak mungkin juga kan masih bayi. Tapi hitungannya waktu memang. Dia takbiratul ihram di hari pertama. Dia sholat terus tanpa istirahat, tanpa tidur, tanpa makan, tanpa nyantai-nyantai, tanpa apapun yang kaitan dengan duniawi. Betul-betul dia sholat terus dan terus sholat tanpa istirahat. Ketika umurnya 83 tahun atau seumurnya 1000 bulan, barulah dia menutup sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disebut dengan ibadah seorang selama, atau sholat seseorang selama 83 tahun. Atau Al-Quran, dia baca Al-Quran seakan-akan durasi dia membaca Al-Quran selama 83 tahun atau 1000 bulan. Dan itu mustahil kaum muslimin wal muslimat dengan Allah SWT. Mustahil. Mustahil dilakukan oleh siapapun manusia, jenis apapun manusianya, sehebat apapun manusianya, mustahil untuk dilakukan. Kita butuh istirahat, kita butuh tidur, kita butuh makan, kita butuh jalan-jalan, kita butuh bergaul, berkomunikasi, canda tawa dengan keluarga kita. Mustahillah seorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama itu, selama 83 tahun atau 1000 bulan. Itu mustahilnya luar biasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sama seperti ibadah seorang selama 83 tahun. Begitu Rasulullah SAW. Allah gunakan lafadz khairun, lebih baik, berarti lebih baik daripada ibadahnya seorang selama 83 tahun, 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Turunlah para malaikat. Pada saat itu malam Lailatul Qadar, turunlah seluruh malaikat dan malaikat Jibril menyambut kemuliaan malam tersebut di atas izin Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, min kulli amrin, dalam rangka mengurusi segala urusan, dipermudah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dan keselamatan baginya sampai terbitnya fajar. Jadi mulai dari adzan maghrib sampai terbitnya fajar, Allah Subhanahu wa taala berkahi malam tersebut. Tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar di dalam surat ini. Jelas-jelas tegas. Begitupun Nabi SAW menyatakan dalam riwayat An-Nasa'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah, Nabi SAW mengatakan, Atakum Ramadhanu syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Qad faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa di bulan Ramadan. Wa tuftahu abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit, maksudnya mudahnya amalan soleh diterima di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa tughlaqu abwabul jahim, ditutuplah pintu-pintu neraka jahanam. Maksudnya semakin kecil peluang seorang dimasukkan dalam neraka jahanam.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa tughallu maradatus syayatin, dan dibelenggulah gembong-gembong syaitan, para petinggi-petinggi syaitan. Berarti yang masih kecil-kecil ataupun syaitan-syaitan yang biasa masih berkeliaran. Oleh karena sebab itulah kita melihat banyak sekali kaum muslimin yang masih bermaksiat di bulan Ramadan. Bukan maksudnya dibelenggu syaitan, ini maksudnya sama sekali tidak ada kemaksiatan, tetap masih ada kemaksiatan. Karena Rasulullah SAW mengatakan maradatus syayatin, yaitu gembong-gembongnya petinggi-petinggi syaitan. Itu dibelenggu, dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Dan di seluruh malam-malam bulan Ramadan ada kesempatan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keberkahan di semua malam-malam Ramadan untuk mendapatkan kesempatan dimasukkan daftar nama orang-orang yang betul-betul akan diselamatkan dari neraka jahanam. Dia selamat dari neraka, utaqa, selamat dari neraka jahanam. Rasulullah SAW tidak mengatakan diampuni dosa-dosanya sehingga dia tidak dimasukkan dalam neraka jahanam, tetapi dibebaskan. Maka Al-Imam As-Sindi menjelaskan maksud dibebaskan di sini adalah dari segala macam bentuk dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Yaitu konsekuensi dosa itu kan diadab, disiksa, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka dalam hadis ini tegas Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah SWT akan membebaskan dia dari segala macam bentuk siksaan neraka jahanam. Berarti kan dosa kecil ataupun dosa-dosa besar akan dihapuskan oleh Allah SWT sehingga dia tidak berhak untuk diadabkan, itu maksudnya. Tetapi ada juga hadis dari Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan Ramadhanu ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Ramadan karena Ramadan, ya, awal hadisnya Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Itu semua di antara Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dari dosa-dosa seorang hamba. Apabila dia menjauhi syaratnya, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar, berarti yang dihapus hanyalah dosa-dosa kecil. Tetapi hadis ini utaqa, istilah Nabi SAW, yaitu betul-betul dibebaskan dari neraka jahanam. Para ulama hadis menjelaskan maksud dari dibebaskan dari neraka jahanam yaitu diampuni segala macam bentuk dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Kemudian Rasulullah SAW menutup hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, menutup hadis ini dengan menyatakan lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Sesungguhnya Allah SWT memiliki satu malam, yang satu malam tersebut lebih baik ibadah seseorang selama 1000 bulan atau 83 tahun, persis seperti surat Al-Qadar yang Allah katakan tadi. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar setia radio Darussalam dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW tadi menyatakan di awal hadis mensifati Ramadan ini penuh dengan keberkahan, dan sudah saya jelaskan maksud keberkahan itu apa di awal tadi, yaitu banyaknya kebaikan, banyaknya tawaran-tawaran pahala yang begitu melimpah ruahnya yang hanya Allah berikan di bulan Ramadan saja. Kemudian ditutup hadis ini, Rasulullah SAW menutup hadis ini dengan menyatakan bahwasanya ada satu malam yang satu malam tersebut lebih baik daripada ibadah seorang selama 83 tahun atau 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Berarti kan ada korelasi, ada penghubung makna dari awal hadis dan akhir hadis. Yang di awal tadi berkah, kemudian yang di akhir hadis Rasulullah SAW tegaskan malam Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Yaitu para ulama menjelaskan bahwasanya maksudnya adalah itu malam, satu malam tersebut adalah malam puncak-puncak dari keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Itu maksudnya. Secara hukum asal seluruh malam, seluruh siang dari bulan Ramadan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan soleh tidak terhitung lagi jumlah kebaikannya, amalan solehnya. Nah, puncak-puncaknya adalah di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Yang ketika seorang beribadah di malam Lailatul Qadar, pahalanya menyaingi, mengalahkan pahala seorang yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan atau 83 tahun. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar setia radio Darussalam milik Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah kabar gembira
yang hanya Allah berikan kepada umat ini, kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak kepada umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini sebuah keistimewaan yang menandingi dari segala macam bentuk, atau dari seluruh umat Nabi Muhammad, atau dari seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak. Bahwasanya yang paling mulia adalah umat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak tawaran kebaikan, keberkahan yang begitu melimpah ruahnya di bulan Ramadan ini, yang seharusnya kita anggap dan kita yakini bahwasanya itu sebuah karunia, itu sebuah kenikmatan yang seharusnya seorang mukmin berbahagia dan memanfaatkan momentum tersebut, tawaran yang Allah tawarkan kepadanya, agar dia mendapatkan apa yang Allah janjikan, apa yang Rasulullah SAW janjikan kepada orang-orang yang beriman, kepada kita semua. Itulah tujuan kita menyampaikan tentang kenikmatan yang agung ini, agar kita bisa mensyukuri dengan cara kita memanfaatkan momentum tersebut, agar kita mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar secara khusus, secara umum, ya semua malam-malam ataupun hari-hari di bulan Ramadan ini. Para pendengar setia Radio Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sebagaimana pula yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di bab yang pertama, hadis yang ke-11. Hadisnya panjang, saya ambil intinya. Di situ Rasulullah SAW menjelaskan sebuah hukum asal ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari amalan soleh seorang hamba. Rasulullah SAW mengatakan, man hamma bihasanatin, ketika seorang itu meniatkan untuk melakukan kebaikan di dalam hatinya, baru niat, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi untuk melakukan amalan tersebut, amalan soleh tadi, mungkin karena lupa atau mungkin karena udzur, hanya niat, maka Rasulullah SAW mengatakan, kataballahu lahu hasanatan kamilatan, dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Wa man hamma bihasanatin fa'amila biha, barang siapa yang meniatkan, bertekad bulat untuk mengamalkan amalan soleh, kemudian dia dapat mengerjakan dan merealisasikan niat baik dia tadi, falahu asyru amsalihha, maka dia mendapatkan 10 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Au ila sab'ati mi'ati dhifin, atau bisa jadi dilipatkan sampai 700 kali lipat. Sab'ati mi'ati dhifin, 700 kali lipat. Au ila adhafin katsirah, atau bisa berlipat-lipat yang tidak terhitung misalkan. Intinya berlipat-lipat dalam artian ini masih bisa dihitung kebaikan yang dia kerjakan, amalan soleh yang dikerjakan, ganjarannya masih bisa dihitung pahalanya. Mungkin 700, mungkin 800, mungkin 1000 kali lipat kebaikan, atau 2000 kali lipat kebaikan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya hukum asal amalan soleh itu yang Allah khususkan kepada umat ini saja, umat Nabi Muhammad SAW, satu amalan soleh bisa jadi diganjari pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 1, tapi kan dia tidak dia kerjakan. Intinya kalau dia kerjakan kebaikan tersebut, minimal 10 dia dapat kebaikan, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyebabnya kenapa kita nggak jadi sholat 50 kali sehari semalamnya. Awalnya kan Allah perintahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalamnya umat Nabi Muhammad SAW ini, ketika Nabi SAW Isra Mi'raj ke langit, awalnya kan 50 kali. Tetapi pasti tidak mampu umat ini untuk mengerjakan sholat sebanyak 50 kali sehari semalamnya. Berarti setiap 30 menit kita harus sholat. Jadi itu mustahil. Sementara sehari semalam hanya 24 jam. Setidak-tidaknya setiap setengah jam adzan, setiap setengah jam harus sholat. Maka akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ringankan jadi 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya.
Walaupun 5 jumlahnya, Allah anggap 10 kali setiap sholatnya, berarti 50 pahala kebaikan dari 5 waktu sholat kita. Nah itu hukum asalnya, minimal 10. Dan bisa jadi karena kualitas ibadahnya bagus, kuantitas ibadahnya juga bagus, bisa jadi bukan 10, bisa dari 20, 30, 50, 100, 700, bagaimana yang Nabi SAW katakan tadi. Nah ini pahala dari kebaikan amalan soleh seorang hamba. Hukum asalnya seperti ini. Aturan yang Allah telah tetapkan dalam memberikan pahala ganjaran kepada mereka yang beramal soleh di semua bulan. Hukum asalnya seperti itu, di semua bulan, kecuali bulan Ramadan saja. Maksudnya apa? Dari bulan Syawal sampai Sya'ban, secara hukum asal pahala seorang akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan soleh yang dia lakukan, itu masih terbilang pahalanya, kebaikannya masih terbilang. Kecuali ada beberapa amalan soleh ya, seperti sabar, itu tidak terhitung pahalanya. Nah, kecuali bulan Ramadan, apapun jenis amalan soleh yang dia kerjakan di bulan Ramadan, itu pahalanya sudah tidak terhitung lagi. Tidak perlu kita berspekulasi berapa kali lipat ya kebaikan yang aku dapatkan di bulan Ramadan ini, tidak perlu. Yakin, seyakin-yakinnya pahala yang kita dapatkan, apapun itu, sekecil apapun itu, misalkan istighfar, astagfirullah sehari ini, kita membaca 1 huruf, 2 huruf ayat Al-Quran, itu pahalanya tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan tapi, keluar dari hukum asal yang hadis yang saya sampaikan barusan. Baik secara kamman au kaifiyatan, baik secara kuantitas atau kualitas pahala yang Allah berikan, itu betul-betul tidak terhitung ganjarannya, kebaikannya dari seluruh amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba di bulan Ramadan. Walaupun amalan tersebut remeh-temeh kelihatannya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang tak terhingga. Itu hanya di bulan Ramadan saja. Itu tadi puncak-puncaknya di malam Lailatul Qadar. Sekarang kaum muslimin wal muslimat, pemirsa pendengar radio Darussalam dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Coba kita ingin menghitung-hitung. Menghitung-hitung maksudnya di sini adalah kita berusaha untuk menghitung kira-kira kita mendapatkan atau berapa banyak pahala yang kita raih ketika kita mendapatkan banyak malam Lailatul Qadar, ketika kita banyak mendapatkan kesempatan beribadah di bulan Ramadan. Kita katakanlah, kita ambil contoh. Misalkan ada seorang manusia yang dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia di umur 70 misalnya. Meninggal dunia di umur 70 atau 65. Kita katakan orang ini mendapatkan keberkahan seluruh Ramadan yang dia jumpai, yang dia dapatkan. Berarti kita hitung kira-kira misalkan 50 kali, misalnya. Ini Lailatul Qadarnya aja ya, kita bahas hitung-hitungannya. Misalkan dia terhitung di timbangan pada hari kiamat kelak, itu mendapatkan 50 kali keberkahan malam Lailatul Qadar. 50 kali. Tadi satu malam Lailatul Qadar, orang beribadah di malam tersebut lebih baik daripada 83 tahun dengan 1000 bulan. Nah, kita kalikan berarti. Dia mendapatkan 50 kali malam Lailatul Qadar, kita kalikan umur yang lebih baik umur tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya 83 tahun ya. Jadi 83 kita kalikan 50 kali Lailatul Qadar, kan gitu. Keluar berapa? 4150 tahun. 4150 tahun. 4150 tahun. Jadi ketika dia meninggal, ditimbang amalan solehnya, dia mendapatkan 50 kali malam Lailatul Qadar. Jadi seakan-akan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama, tanpa istirahat, tanpa macam-macam, betul-betul ibadah. Misalkan contoh sholat, dia sholat selama 4150 tahun. Masya Allah, banyaknya luar biasa berarti kebaikan yang dia dapatkan dari 50 kali menjumpai keberkahan malam
Lailatul Qadar. Jadi seakan-akan dia beribadah pada Allah SWT selama 4150 tahun, dan itu mustahil dikerjakan oleh seorang manusia yang begitu banyaknya kelemahan ini. Walaupun amalannya ringan, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat. Singkatnya seperti itu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, kepada kita semua, agar kita menyadari bahwasanya begitu amat sangat baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga Allah mengkaruniakan banyak kebaikan di bulan Ramadan, secara khusus malam Lailatul Qadar yang sangat menyedihkan keadaan seseorang, terhina-hina keadaan seseorang, keterlaluan keadaan seseorang. Misalkan dia hidup di umat Nabi Muhammad SAW, ternyata tidak menyebabkan dia masuk surga yang tertinggi, tidak menyebabkan dia masuk surga atau masuk neraka, malah padahal Allah memberikan banyak kebaikan. Pintu surga betul-betul dibuka lebar, kesempatan dia untuk masuk surga dibuka lebar. Ternyata dia tidak bisa masuk surga atau tidak bisa masuk surga yang tertinggi. Sungguh sangat terlalu. Kenapa? Karena ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ada dua hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyaknya keberkahan ini di bulan Ramadan, secara khusus malam Lailatul Qadar, dan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ada dua, sebenarnya banyak sekali, saya sampaikan dua saja. Yang pertama, amalan kita itu kalau kita mau hitung-hitung sangat ringan, sangat remeh, sangat sedikit. Umur kita pendek, antara 60-70. Beda kalau umur umat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Panjang-panjang umur mereka, satu amalan soleh diganjari satu kebaikan, satu pahala. Nah, umur kita pendek, amalan kita pun sedikit. Jujur, mungkin di antara kita kebanyakannya dari satu hari satu malamnya 24 jam, mungkin 23 jam kita fokuskan untuk mencari dunia. 1 jamnya mungkin untuk sholat 5 waktu. Sedikit berarti kalau kita mau hitung-hitung waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT untuk membeli surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala betul-betul mau hitung-hitungan, dalam artian hitung-hitungan dagang lah, dibandingkan dengan apa yang kita berikan kepada Allah untuk mendapatkan surganya, itu jauhnya luar biasa. Surga mahal. Surga luar biasa, terlalu mahal untuk kita beli, untuk kita mendapatkan surga tersebut dengan amalan yang sangat-sangat ringan sekali, sangat-sangat tak sebanding dengan surga. Gak mungkin kita masuk surga dengan amalan kita yang sangat-sangat remeh ini, sangat-sangat ringan. Yang waktu yang kita luangkan untuk beribadah pada Allah SWT sangat-sangat sedikit. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala mau hitung-hitungan, betul-betul mau hitungan dengan nilai surga yang sangat mahal, tak mungkin kita bisa masuk surga, itu gak mungkin, mustahil. Karena amalan kita sangat ringan, sementara surga luar biasa mahalnya. Paham ya kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, maksud saya seperti itu. Ternyata kan tidak. Walaupun ringan, sedikit remeh, di mata Allah sangat berat. Mungkin amalan kita di mata Allah, di sisi kita remehnya, ringannya luar biasa, tetapi di mata Allah SWT lebih berat daripada alam semesta ini. Itu yang pertama. Yang kedua masih ada hubungannya dengan yang pertama, yaitu berarti kita ini betul-betul masuk surga bukan karena amalan soleh kita. Karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas bukan karena semata-mata amalan soleh kita. Karena Allah, karena rahmat Allah. Allah jadikan, Allah kehendak Allah yang rahmat Allah yang menjadikan amalan ringan kita besar di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebandinglah dengan nilai mahalnya surga Allah Subhanahu wa taala, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perbandingan dunia alam semesta ini dengan surga 1:99. 1 untuk dunia, 99 untuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka keterlaluan sekali jikalau kita meninggal besok, ketika kita mati, ketika kita berpisah dengan dunia yang singkat ini, kemudian tidak bisa menjadikan kita masuk surga yang tertinggi, sangat terlalu. Sangat keterlaluan. Atau malah parahnya lagi, tidak bisa menjadikan kita masuk surga Allah SWT,
justru sempat-sempatnya kita mampir ke dalam neraka jahanam. Semoga Allah SWT memberikan taufik pada kita semua agar mengamalkan semua ajaran Nabi kita tercinta SAW, sehingga kita bisa mendapatkan banyak kebaikan, terkhusus berkumpul dengan Nabi SAW di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat pada seluruh para pendengar Radio Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.